Selamat pagi anak-anak ibu kelas 81. Kita berjumpa kembali yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri saya karena selama ini kamu itu belum pernah berjumpa dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi kamu pasti sudah kenal dengan saya. Saya adalah Ibu Juliani Tarigan atau sering disebut dengan Ibu JT. Semua pasti kamu kenal dengan saya, walaupun saya belum pernah masuk ke dalam kelas kamu untuk membawakan materi bahasa Indonesia tersebut. Nah, anak-anak ibu sekalian, khususnya kelas 81, pada hari ini kita akan memulai materi pelajaran kita, yaitu mengenai berita. Di antara anak-anak kami sekalian pasti ada atau pernah mendengar, bahkan pernah membaca apa yang disebut itu dengan berita. Kamu terkadang hanya bisa menyebutkan, tetapi kamu tidak menyimak apa maksud, apa arti dari berita tersebut. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita dalami materi mengenai berita itu. Jadi kepada anak-anak kami seluruhnya, mari pusatkan perhatian kamu agar kita mempelajari mengenai berita tersebut. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Kali ini kakak akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia mengenai berita. Ada yang tahu berita itu apa? Berita adalah informasi mengenai suatu yang terjadi disajikan melalui bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Berita ini sering kali kita jumpai di koran, di televisi mengenai kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang membangun dalam sebuah berita? Yang pertama adalah Jadi anak-anak kami, tadi kamu sudah dengarkan apa itu yang dimaksud dengan berita. Jadi berita itu merupakan salah satu informasi, atau berita itu adalah informasi penting. Ya, informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi anak-anak kami, tadi kita sudah dengarkan apa itu yang dimaksud dengan berita, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya berita itu merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bagaimanakah cara masyarakat itu untuk mengetahui informasi tersebut? Ia harus disampaikan. Nah, penyampaiannya itu dapat kita lakukan melalui televisi, melalui HP, melalui internet, melalui koran, majalah, bahkan terkadang disampaikan melalui mulut ke mulut. Ya, disampaikan oleh kamu kepada teman kamu. Yang kamu sampaikan itu, tetapi ingat anak-anak kami, harus berita yang penting. Harus berita yang betul-betul penting. Yang kamu sampaikan kepada teman kamu itu, itulah yang disebut dengan berita. Kalau yang tidak penting, itu namanya bukan berita. Itu namanya kamu menggosip. Beda berita, beda itu gosip. Ya, kamu harus bisa itu bedakan. Nah, jadi anak-anak kami seluruhnya, mari kita simak berita berikut ini, atau mari kita simak kelanjutan daripada berita tersebut. Ya, berita yaitu informasi penting tadi harus memiliki media. Jadi HP itu alat untuk menyampaikan berita, itu disebut dengan medianya. Televisi
itu disebut dengan medianya. Koran itu adalah medianya, yaitu alat untuk menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Karena tidak selamanya harus melalui mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut hasilnya tidak maksimal anak-anak kami. Kalau melalui mulut ke mulut, terkadang berita itu sudah lain maknanya. Karena dari orang pertama berita itu disampaikan, orang kedua sudah bertambah, orang ketiga sudah bertambah berita tersebut disampaikan. Iya, jadi lama-kelamaan simpang siurlah isi daripada berita yang disampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, media yang paling akurat, yang paling benar, yang paling kuat, yang paling pasti untuk menyampaikan berita itu adalah televisi, koran, majalah, HP, dan lain sebagainya. Ini merupakan media-media yang pasti di dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, jadi untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, mari kita simak, yaitu mengenai berita seputar Indonesia. Anak-anak kami seluruhnya, saya berharap kamu sudah siap untuk mendengarkan mengenai informasi tersebut. Pada era sekarang ini, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian, yaitu seperti 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruangan kehidupan kita sehari-harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan. Ada pepatah mengatakan, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Ya, anak-anak kami, tadi sudah kita dengarkan bagaimana pentingnya itu berita. Ya, di mana tadi dikatakan di sini bahwasanya berita itu bagaikan menu makanan. Kamu tidak bisa hidup tanpa makan. Manusia tidak bisa hidup, tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya makanan. Nah, jadi betapa pentingnya makanan tersebut. Bahkan terkadang kita harus itu memenuhi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, berita itu pun begitu pentingnya bagi kehidupan kita. Sama pentingnya kita hidup butuh makanan, sama pentingnya kita hidup harus mengenal apa itu berita. Iya. Jadi di sini tadi dikatakan yaitu tiada hari tanpa berita. Iya. Tiada hari-hari itu yang kita lalui tanpa adanya berita. Setiap hari kita mendengar perubahan-perubahan mengenai pendidikan. Nah, itulah berita tadi, itulah teksnya, itulah informasinya, informasi itulah berita tadi. Kamu tunggu-tunggu berita dari sekolah, kapannya kita masuk, bagaimananya cara belajar ini, bagaimananya nanti mak cara belajar kalau hanya melalui jarak seperti ini, kamu katakan. Nah, lalu datanglah berita dari kami Bapak Ibu gurumu mengatakan bahwasanya anak-anak kami belajar kembali melalui HP. Nah, itulah berita tadi nakku. Itulah informasi itu. Informasi itu sama dengan berita. Jadi harus kita
menggunakan berita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi beragam berita yang kita dengar setiap harinya. Berbagai macam informasi yang kita dengar setiap harinya. Bahkan terkadang ada berita yang duka cita. Iya, itu pun termasuk juga berita. Itu termasuk informasi. Berita duka cita, berita gembira, berita sosial, dan lain sebagainya. Ya, banyak jenis-jenis berita itu. Jadi, berita itulah yang selalu mengikuti kehidupan kita kemanapun kita pergi. Kita membeli medianya itu mahal-mahal naku. Kita membeli HP sampai jutaan. Iya. Sekarang kalau kita ambil HP yang harga-harga 1 juta, itu tidak dapat digunakan untuk pembelajaran kita. Itulah medianya. Mengapa? Karena kalau medianya tidak bagus, medianya tidak canggih, kita tidak bisa mengetahui berita itu secara maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkanlah medianya, alat penyampainya, agar berita itu sampai kepada kita. Kalau tidak maksimal medianya, berita itu tidak maksimal sampai kepada kita. Iya. Jadi, dengan kata lain, yang dapat dikategorikan itu sebagai berita, ya adalah seperti berikut ini. Yaitu, pertama sekali adalah berita tersebut baru saja terjadi. Iya. Berita itu harus baru saja terjadi. Kalau sudah berulang-ulang disampaikan oleh orang lain, berarti berita itu tidak lagi baru terjadi. Berikutnya, yang kedua, isi daripada berita itu adalah fakta. Ingat, anak-anak kami, dalam penyampaian berita itu tidak boleh mengada-ngada. Berita itu adalah benar-benar terjadi. Kalau tidak benar-benar terjadi, itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Itu namanya bohong. Ingat, pembohongan itu bagaimana? Ingat, orang yang suka bohong itu bagaimana di tengah-tengah masyarakat, bagaimana terhadap orang lain, bagaimana terhadap orang tua. Kalau suka berbohong. Jadi berita itu tidak bohong. Berita itu harus benar-benar terjadi. Berita itu adalah fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah sesuatu hal atau segala hal yang benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi, itu dia fakta. Jadi isi daripada berita itu adalah fakta. Tidak dapat mengada-ngada, tidak dapat dibuat-buat, benar-benar terjadi. Itu yang disebutlah dengan berita tadi. Itulah ciri-ciri daripada berita. Nah, lalu selain daripada itu apa lagi? Iya, yang ketiga adalah berita itu isinya harus luar biasa. Isi berita itu harus spektakuler, harus luar biasa. Kalau isi daripada berita itu tidak luar biasa, itu tidak dapat dikategorikan, itu tidak dapat dikatakan, digolongkan ke dalam berita. Misalnya contohnya, kamu menyapu di depan rumah kamu, lalu ada kayu di situ tidak kamu lihat, kamu terjatuh, kamu merasa kesakitan. Itu tidak dapat tergolong kepada berita. Itu tidak dapat dikatakan sebagai berita. Jadi bagaimanakah contoh berita itu yang spektakuler? Iya, contoh berita yang spektakuler itu yaitu ada kejadian misalnya tabrakan antara kereta dengan mobil, kereta dengan kereta. Nah, menelan korban jiwa. Ini adalah spektakuler. Ini adalah luar biasa. Ini dapat disajikan menjadi sebuah berita, dapat disajikan menjadi informasi. Iya. Jadi anak-anak kami, itulah berita tadi. Nah, jadi pemahaman kita terhadap berita itu haruslah positif. Pemahaman kita terhadap berita itu adalah harus positif.
Agar bagaimanakah sehingga kita harus positif terhadap berita tersebut agar tidak jadi atau tidak adanya kesalahan pemahaman, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman di dalam berita tersebut. Nah, anak-anak kami seluruhnya, khususnya untuk kelas 8 1, kita sudah dengarkan tadi berita itu, kita sudah dengarkan apa itu berita, kita sudah dengarkan ciri-ciri daripada berita atau yang dapat digolongkan kepada sebuah berita. Nah, jadi untuk selanjutnya anak-anak kami, marilah keluarkan buku latihanmu, marilah keluarkan buku tulismu agar kita menjawab pertanyaan atau mari kita bekerja untuk menjawab pertanyaan. Nah, siapkan buku dan pulpen kamu agar kita mulai untuk bekerja. Sudah? Jadi sediakan semuanya, pulpen dan bukunya. Kita mulai dari sini untuk nomor 1. Untuk nomor 1, buka buku kamu halaman kedua. Buka buku kamu halaman kedua. Sudah? Halaman 2. Lihat kegiatan 1.1. Lihat kegiatan 1.1. Kerjakan anak-anak kami nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakanlah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah selesai, anak-anak kami kirimkanlah hasil jawaban kamu itu ke classroom. Jawaban kamu itu kembalikan kepada saya agar dapat saya koreksi melalui Google Classroom yang telah kita sepakati. Boleh kamu fotokan jawaban kamu itu atau boleh juga kamu ketik, terserah anak-anak kami. Mana yang mau kamu pilih untuk menyampaikan kembali jawaban kamu itu kepada saya. Apakah itu melalui hasil jawabanmu yang sudah kamu tulis di buku tulismu, kamu fotokan, lalu kamu kirim ke Google Classroom, lalu kamu kirimkan kepada saya, yaitu di bahasa Indonesia. Atau boleh juga kamu ketik, ya, melalui HP kamu itu boleh kamu ketik untuk menyampaikan jawaban kamu itu. Saya tunggu jawabannya, yaitu waktunya bekerja sampai pukul 8.15. Ya. Waktu kita bekerja yaitu sampai pukul 8:15. Setelah itu nanti kamu kumpulkan, kamu kirimkan jawaban kamu itu kepada saya, yaitu di waktu pelajaran bahasa Indonesia ini. Hanya inilah informasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja dan salam sehat untuk anak-anak kami semuanya. Semuanya harus bekerja dan mengumpul tugas. Saya akan tagih jawaban kamu melalui Google Classroom yang sudah kita sepakati ini. Selamat bekerja kembali anak-anakku ya.